Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang suci. Hari ini, mari kita duduk sejenak, tenangkan jiwa, dan mari buka lembaran hikmah dari seorang Imam Agung, Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Dari samudera ilmunya, mengalir petunjuk tentang kesucian lahir dan batin, agar kita layak menghadap Rabbul Izzah. Teman-teman Madhab Dampar Channel sekalian, kali ini kita akan mendengarkan nasihat Al-Ghazali mengenai mensucikan diri, meraih cinta ilahi. Yang pertama yaitu Toharoh. Toharoh adalah permulaan segala ibadah. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa toharoh bersuci bukan sekadar kewajiban syariat, tapi juga awal perjalanan menuju keikhlasan ibadah. Ia berkata, seseorang tidak akan bisa berdiri dengan benar dalam salatnya, sebelum ia berdiri dengan benar dalam toharohnya. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengupas toharoh dari dua sisi. 1. Toharoh Zohiriyah, penyucian fisik dari hadas dan najis. 2. Toharoh batin, penyucian hati dari kesombongan, hasad, riya, dan penyakit hati lainnya. Al-Ghazali mengajak kita, jangan hanya mencuci tangan dan wajah, tetapi bersihkan juga niat, lisan, dan pandangan. Yang kedua yaitu wudu. Wudu, mandi cahaya untuk hati yang redup. Al-Ghazali menyebut wudu sebagai Al-Ghuslu lil Bashiroh Qablal Basar, penyucian bagi mata hati sebelum mata lahir. Setiap anggota tubuh yang dibasuh saat wudu, seharusnya menjadi cermin muhasabah. Wajah, apakah ia sudah menatap dengan kasih, bukan dengan dengki? Tangan, apakah ia membantu, bukan mengambil hak orang lain? Kaki, apakah ia melangkah ke majelis ilmu, bukan tempat maksiat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Mandi, menyelam ke lautan taubat. Mandi besar, menurut Al-Ghazali bukan sekadar ritual untuk menghilangkan hadas, tetapi momen untuk menyelam dalam samudera taubat. Ia menyampaikan, basahi tubuhmu dengan air, dan basahi hatimu dengan istighfar. Setiap guyuran air adalah seruan langit, agar hamba kembali kepada kesucian asalnya. Ketika seseorang mandi, hendaknya ia berdoa, ya Allah, sebagaimana kau bersihkan tubuhku dari najis, bersihkan pula hatiku dari cinta dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang mensucikan kalian. Quran Surat Al-Furqan, 48. Istinja, detail kecil yang menyelamatkan. Seringkali kita lalai pada hal kecil seperti istinja. Padahal, dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengingatkan, yang kecil tapi diabaikan, bisa menjadi sebab besar kesengsaraan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersucilah kalian dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab istinja yang diajarkan Al-Ghazali meliputi 1. Menggunakan tangan kiri. 2. Berdoa sebelum masuk dan sesudah keluar. 3. Menjaga aurat meski sendiri. 4. Tidak tergesa-gesa, hingga benar-benar bersih. Karena kebersihan jasad mencerminkan kehormatan hati. Adab-adab toharoh menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merinci adab-adab toharoh, agar taharah kita bukan hanya sah, tapi berpahala besar. 1. Berniat karena Allah, bukan karena kebiasaan. 2. Memulai dengan bismillah dan adab Rasulullah. 3. Tidak berlebihan dalam air. 4. Tidak berbicara kecuali zikir dan doa. 5. Menghayati setiap gerakan sebagai penyucian ruhani. Beliau berkata, toharoh adalah kunci, tapi bukan sembarang kunci. Ia hanya membuka pintu jika diputar dengan tangan takwa. Bersuci sebelum bersuci.
Al-Ghazali menyentuh hal yang sangat halus, yakni bersuci sebelum bersuci. Sebelum engkau menyentuh air, sucikan dulu hatimu dari niat dunia. Ini mengandung makna, seseorang bisa saja wudhu, mandi, dan bersih secara lahir, tapi jika niatnya bukan untuk Allah, ia belum benar-benar bersuci. Maka jangan heran, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang berdiri salat, namun ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali letih. Hadis riwayat Ahmad, karena toharohnya hanya untuk tubuh, bukan untuk jiwa. Hikmah para ulama, Ibnu Athaillah berkata, barang siapa membersihkan lahirnya, maka manusia akan hormat. Tapi barang siapa membersihkan batinnya, maka Allah akan cinta. Imam Hasan al-Basri mengatakan, orang yang menjaga wudhu, berarti menjaga jiwanya dari karat dosa. Imam Syafi'i berkata, aku tidak pernah menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci, sebab itu adalah adab para pencinta Al-Quran. Doa pembersih hati, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kemunafikan, amal perbuatanku dari riya, lisanku dari dusta, dan mataku dari khianat. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Terakhir, ada cinta suci dalam air yang jernih. Sahabatku, air hanyalah ciptaan, tapi ia membawa pesan suci dari Allah kepada hambanya, sucilah, agar aku dekat denganmu. Jangan anggap enteng wudhu, jangan remehkan istinja, jangan lakukan mandi besar dengan tergesa-gesa. Sebab dari tetesan air itulah, Allah membasuh dosa-dosamu. Dari wudhu yang sederhana itu, Allah menyiapkan wajahmu untuk bercahaya di hari kiamat. Dari mandi itu, Allah angkat hijab antara engkau dan kemuliaan ibadah. Sahabat yang budiman, mari kita amalkan nasihat Imam Al-Ghazali ini. Mari kita hidupkan kembali makna suci dalam bersuci. Dan agar ilmu ini terus mengalir dan mencerahkan, jangan lupa ikuti channel Madep Dampar. Di sana ada hikmah yang dalam, petunjuk yang terang, dan cahaya yang lembut untuk menuntun hati kita. Like, share, dan subscribe, agar makin banyak saudara kita yang kembali mengerti bahwa air bukan hanya untuk membersihkan tubuh, tapi untuk menyejukkan jiwa. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah, 222. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.